Raja Tentara Bayaran. Bab 149. Seperti dugaan Huaan sebelumnya, mereka yang sebenarnya memberikan tantangan kepada Shen Lian sudah mundur, namun mereka yang melakukan hal baik merasa bahwa masalahnya tidak cukup besar. Tepat setelah Huaan mengumumkan bahwa dia mendengar bahwa Shen Lian sedang mundur, jadi dia ingin menunda waktu perdebatan. Sekelompok seniman bela diri yang menyaksikan kegembiraan berlari ke depan ruang tamu Shen Lian dan terus berteriak keras. Dia mengucapkan kata-kata kotor seperti, sekolah Huasan Huan memiliki kebenaran yang tinggi, Sekte Teji sedang memurnikan dan menyusut. Shen Lian tidak terlalu memperhatikan orang-orang ini dan kata-kata mereka, tetapi ketika dia mengetahui bahwa Huan bertindak seperti ini, ketidakbahagiaannya sudah terlihat di wajahnya. Mengatakan bahwa dia tidak pergi bersaing dengan Huan demi pengasingan, dan kemudian dimarahi karena dia tidak berani menantang. Shen Lian menerimanya, dan akhirnya bertindak seolah-olah dia ingin berterima kasih kepada Huan atas terobosannya. Dalam pengasingan. Operasi macam apa ini? Apakah Anda ingin berterima kasih padanya karena tidak mengetuk pintu Anda? Selain itu, pendekatan Huan pada awalnya adalah untuk menindas yang lemah. Sebenarnya, itu adalah menindas Shen Lian karena dia tidak memiliki kekuatan. Tapi sekarang dia melakukannya dengan cara ini, tampaknya Huan bersikap masuk akal. Semua orang tahu bahwa alasan mengapa Huan mengeluarkan tantangan kepada Shen Lian adalah karena Shen Lian menyinggung Murong Yingxia dari faksi MA. Alasan mengapa Huan tidak dikatakan sebagai pengganggu adalah karena mereka merasa bahwa Shen Lian lah yang menindas Murong Yingxia ada di depan, dan sekarang Huan dengan murah hati mengizinkan Shen Lian berkompetisi lagi setelah dia keluar dari pengasingan. Tentu saja, Shen Lian sama sekali tidak berharga. Memikirkan hal ini, Shen Lian dengan tegas melepaskan gagasan untuk terus melunakkan pergelangan tangannya, tetapi berdiri, membuka pintu dan berjalan keluar ruangan. Ah! Shen Lian, apakah kamu keluar dari pengasingan? Melihat Shen Lian muncul, Zhao Hongyu dan Wu Yilian tercengang, berpikir bahwa Shen Lian telah keluar dari pengasingan pada waktu yang tepat. Amitabha, karena donor Shen telah dibebaskan dari pengasingan, biksu muda itu akan pamit dan kembali ke gurunya. Berbeda dari keterkejutan Zhao Hongyu dan yang lainnya, ketika Biksu Mingjue melihat Shen Lian keluar dari pengasingan, hal pertama yang dia pikirkan adalah kembali dan memberitahu gurunya, Guru Yuan Hui. Lalu berbalik dan meninggalkan halaman kecil. Shen Lian melihat waktu dan melihat bahwa sekarang sudah jam 10 pagi. Itu tepat pada waktunya, jadi dia berkata kepada Zhao Hongyu. Saudara Hongyu, bisakah Anda melakukan perjalanan dan membantu saya memberitahu Huan dari faksi Huasan bahwa waktu kompetisi tidak perlu ditunda? Saya, Shen Lian, pasti akan menantang hari ini, pada jam 5 sore. Sore, bagaimana? Setelah memperkirakan waktu yang diperlukan untuk memulihkan kekuatannya, Shen Lian memberikan titik waktu seperti itu. Ini. Tidak perlu, Shen Lian, kamu tidak perlu memperhatikan mereka. Huan itu, yang mengandalkan dirinya sendiri untuk berlatih kungfu selama beberapa tahun lebih lama darimu, hanya merasa benar sendiri. Jika mereka tahu kapan Anda memasuki seni bela diri, saya akan lihat siapa yang berani membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab. Zhao Hongyu dengan tulus membujuk Shen Lian. Setelah hanya 3 hari retret, Zhao Hongyu dapat melihat bahwa Shen Lian tidak menciptakan keajaiban kali ini. Dengan ini mencari Huan di alam berbeda tidak dapat mengubah hasil kegagalan. Itu benar, Shen Lian, biarkan saja mereka bicara. Ketika kekuatanmu melampaui Huan, kami juga akan memberinya surat tantangan. Belum terlambat bagi seorang pria untuk membalas dendam dalam 10 tahun. Kita tidak perlu melakukannya menderita kerugian segera ini. Wu Yilian dia juga setuju. Saya 50% yakin bisa mengalahkan Huan. Saudara Hongyu, bantu saya mengirimkan pesan. Saya masih harus bergegas dan memulihkan kekuatan internal saya. Benar-benar tidak peduli dengan kata-kata kedua pria itu, kata-kata Shen Lian mengungkapkan rasa tekad. Jelas, dia sekarang telah memutuskan untuk bersaing dengan Huan, dan Shen Lian tidak pernah mengucapkan kata-kata besar saat ini adalah peluang 50%. Jika Anda yakin menang, pasti akan ada lebih banyak. Zhao Hongyu memandang Wu Yilian, dan keduanya melihat sedikit keterkejutan di mata mereka. Mengatakan bahwa Shen Lian menerobos sebelum pertempuran dan berhasil memasuki tahap akhir pelatihan kekuatan internal, dan kemudian mengatakan bahwa dia 50% yakin akan mengalahkan Huan, maka Wu Yilian dan Zhao Hongyu tidak akan begitu terkejut masih dalam tahap tengah latihan fisik. Tapi dia mengatakan bahwa dia 50% yakin untuk menang. Itu jelas sangat tidak ilmiah.
Meskipun saya tidak mengerti mengapa Shen Lian sampai pada kesimpulan seperti itu, Zhao Hongyu dan Wu Yilian bukanlah orang munafik, dan Shen Lian bukanlah orang bodoh. Karena dia yakin dengan apa yang dia katakan, sebagai saudara, mereka harus mendukungnya dan bujuk dia. Sudah menasihati, apa yang harus dilakukan, tentu saja Shen Lian yang harus mengambil keputusan sendiri. Oke, aku akan memberitahu mereka sekarang, Shen Lian, bekerja keras. Jika kamu benar-benar bisa mengalahkan Huaan di dunia ini, aku akan memanggilmu saudara mulai sekarang. Zhao Hongyu mengangguk dan berkata, bertaruh dengan Shen Lian seolah bercanda. Haha, sudah beres. Kalau kalah, aku akan mencuci kaus kakimu yang bau itu selama sebulan. Shen Lian menerima taruhan kecil Zhao Hongyu, lalu menutup pintu, kembali bermeditasi pada kungfunya, dan dengan cepat memulihkan kungfunya. Ketika Shen Lian kembali ke kamar, Wu Yilian masih tetap di depan pintu untuk berjaga, sementara Zhao Hongyu bergegas ke kamar tamu Sekte Huasan, menemukan Huaan, dan memberitahunya apa maksud Shen Lian. Saya tidak menyangka bahwa saudara Shen Lian benar-benar orang yang pemarah. Mendengar pesan Zhao Hongyu, Huaan tersenyum dan menghela nafas. Faktanya, bagi Huaan, tidak lagi penting apakah Shen Lian keluar untuk menantang sekarang. Dia telah menunjukkan sikapnya kepada sesama rekan seni bela diri dan telah berdiri di posisi tertinggi secara moral itu tidak penting. Itu tidak ada hubungannya dengan dia, Huaan, karena ini adalah pilihanmu sendiri, bukan dipaksakan oleh Huaan. Haha, kakakku tidak memiliki temperamen yang besar. Hanya saja terkadang ada hal-hal yang tidak bisa dia terima. Kakak Huaan, kamu harus berhati-hati. Shen Lian tidak memiliki temperamen yang besar, tapi dia benar-benar mampu. Zhao Hongyu merasa sangat tidak senang ketika melihat pernyataan Huaan yang meremehkan. Artinya, Zhao Hongyu tidak dapat mengetahui situasi sebenarnya dari Shen Lian latihan kekuatan. Prestasi seperti itu sungguh memalukan. Dari semua pahlawan seni bela diri kontemporer, bagaimana mungkin Anda, Huaan, yang hanya anggota Sekte Huasan, berani menilai Shen Lian seperti ini? Itu wajar. Saya, Huaan, tidak bermaksud meremehkan Sekte Taichi. Saya sebenarnya menyesali persaingan dengan Shen Lian. Saya melakukannya secara impulsif saat itu. Saya sangat malu. Saya dimarahi oleh Tuan tadi. Petik 2. Mendengar ketidaksenangan dalam kata-kata Zhao Hongyu, Huaan diam-diam berpikir bahwa dia telah mengatakan hal yang salah lagi. Bahwa Shen Lian memang tidak terlalu baik, tetapi Zhao Hongyu tidak lebih buruk dari dirinya sendiri, dan sebagai pembawa pesan, Zhao Hongyu pasti akan berbicara kepada orang luar di masa depan. Saya benar-benar perlu bertindak. Bab 150. Melihat ekspresi Huaanyan yang tidak tulus, Zhao Hongyu diam-diam mengerutkan bibirnya ke dalam. Orang ini adalah tipikal orang yang munafik dan munafik. Jika dia benar-benar orang yang baik, mengapa dia membuat keributan seperti itu ketika dia tahu Shen itu keterampilan Lian tidak sebaik miliknya? Huaan jelas melakukannya, tapi dia bilang dia menyesalinya. Itu sungguh munafik. Saudara Hua, kata-kata Shen Lian telah dibawa ke sini. Saya tidak akan mengganggu persiapan Anda untuk pertempuran. Saya akan pergi dulu. Zhao Hongyu benar-benar tidak ingin terus melihat tipu daya Huaan di sini, jadi dia tidak menjawab perkataannya. Setelah Zhao Hongyu meninggalkan ruang tamu Huaan dari Sekte Huasan, permintaan Shen Lian sendiri untuk mengadakan kompetisi seni bela diri sesuai jadwal menyebar seperti api. Mata semua orang tertuju pada masalah antara Sekte Huasan dan Sekte Taiji ingin bersaing dengan Zhao Hongyu. Tidak perlu menyembunyikan apapun, apalagi berita berat seperti itu, meski sedikit masalah, tidak bisa disembunyikan dari para pahlawan yang berkumpul di sini. Hei, pernahkah kamu mendengar bahwa Shen Lian tidak menghargainya dan meminta untuk bersaing dengan Huaan hari ini? Haha, siapa di sini yang tidak tahu kalau orang yang mengirim pesan itu adalah Zhao Hongyu dari keluarga Zhao? Aku melihatnya berjalan ke halaman Sekte Huasan dengan mataku sendiri. Cek, 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 tapi saya pribadi sangat setuju gunanya bersembunyi. Lebih baik berdiri teguh dan terus dipermalukan. Menurutku dia hanyalah anak bodoh. Secara impulsif, dia berpikir bahwa dia masih memiliki kemungkinan untuk mengalahkan Huaan. Aku benar-benar tertawa sampai mati. Dengan diskusi orang-orang seni bela diri di mana-mana, waktu dengan tenang tiba di sore hari. Sejak Shen Lian memutuskan untuk mengatur waktu untuk kompetisi, semua orang menunggu dengan tenang. Mereka yang dengan sengaja memfitnah Shen Lian juga menutup mulut mereka. Untuk apa yang dilakukan Shen Lian dalam hal ini, yang paling bisa Anda katakan adalah bahwa dia sedikit impulsif, dan tidak ada yang lain.
Adapun kekuatannya, tidak cukup bagi semua orang untuk mengatakan apapun tentang dia. Sejak zaman kuno, orang-orang adalah yang terbaik dalam sastra dan yang kedua dalam seni bela diri. Jika mereka tidak memiliki kekuatan untuk mengalahkan Huaan, siapa yang berhak menertawakan ketidakmampuan Shen Lian? Dan para master yang cakap itu pasti tidak akan terlalu bosan untuk melontarkan pernyataan yang tidak bertanggung jawab. Terus terang, mereka relatif tenang. Siapa di antara para master sejati yang punya waktu luang untuk peduli dengan hal-hal sepele seperti itu? Biasanya Anda berusia 8 tahun. Mereka tidak malu membawa kursi sedan besar dan mengundang mereka untuk menyaksikan Shen Lian dipukuli. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan segera tiba pukul 4 sore. Masih ada 1 jam tersisa sebelum waktu kompetisi yang disepakati Shen Lian. Zhao Hongyu dan Wu Yilian, yang sedang menunggu di luar, melihat ke pintu Shen Lian dengan cemas. Tentu saja, mereka tidak khawatir Shen Lian melewatkan janji temu dan menunda waktu. Karena pertarungan dikatakan akan dimulai pada pukul 5, Shen Lian tentu saja tidak akan mengingkari janjinya. Kepastian yang dikatakan Shen Lian. Faktanya, ada banyak metode di dunia yang dapat meningkatkan tingkat kultivasi seseorang untuk sementara, seperti pil potensial yang ditemui Shen Lian dan Wu Yilian sebelumnya. Mengandalkan penarikan potensi seseorang secara berlebihan untuk mencapainya. Ada banyak cara untuk meningkatkan sementara kultivasi seseorang dengan efek yang sama. Wu Yilian dan Zhao Hongyu masing-masing mengetahui beberapa di antaranya, tetapi biaya dari metode tersebut sangat besar. Yang paling dikhawatirkan oleh Wu Yilian dan Zhao Hongyu saat ini adalah 50% peluang menang yang disebutkan oleh Shen Liankong dicapai dengan metode sementara ini. Jika demikian, Wu Yilian dan Zhao Hongyu akan menghentikan Shen Lian dengan cara apapun terluka sejenak. Sangat tidak disarankan untuk mengandalkan fondasi sendiri dan membunuh angsa untuk bertelur. Tepat ketika Zhao Hongyu dan Wu Yilian khawatir dan terjerat, Shen Lian membuka pintu. Shen Lian, kamu akhirnya keluar. Melihat sosok Shen Lian, Zhao Hongyu segera melangkah maju dan ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Oh, pergilah. Melihat penampilan Zhao Hongyu, Wu Yilian mendorongnya dengan marah, menatap Shen Lian dan melanjutkan. Shen Lian, saya tahu Anda menginginkan nama dan reputasi sekte tersebut, tetapi jika Anda menggunakan metode apapun yang melebihi keuntungannya karena Anda marah pada Hua Fang, Tuan Chen pasti akan mati karena kesedihan. Anda tidak boleh melakukan itu. Berbeda dengan Zhao Hongyu yang ragu-ragu untuk berbicara, Wu Yilian berbicara dengan sangat lugas. Dia tidak berbicara dengan nada diskusi sama sekali, tetapi mengeluarkan Master Shen Lian untuk memerintahkannya. Metode apa yang tidak sebanding dengan kerugiannya? Shen Lian memandang Wu Yilian dengan bingung. Bukankah 50% peluang menang yang Anda sebutkan sebelumnya merupakan cara untuk meningkatkan tingkat kultivasi Anda untuk sementara? Melihat Shen Lian seperti ini, hati Wu Yilian tiba-tiba menjadi dingin. Dia masih berspekulasi sebelumnya, tetapi sekarang melihat Shen Lian berpura-pura bodoh, jelas dia akan menggunakan metode itu. Tingkatkan tingkat kultivasimu untuk sementara. Apa gunanya? Metode ini peka terhadap waktu. Bisakah Huaan tidak melihatnya? Selama kamu tidak melawanku, dan menunggu sampai waktu untuk meningkatkan tingkat kultivasimu selesai, kalau begitu aku akan tetap melakukannya. Kamu bukan target lagi. Mendengar kecurigaan di hati Wu Yilian, Shen Lian memutar matanya tanpa berkata-kata. Wu Yilian ini biasanya sangat pintar. Mengapa dia merasa tiba-tiba menjadi bodoh hari ini? Peningkatan kekuatan sementara. Metode ini tidak ada gunanya, itu hanya cukup untuk melarikan diri, tetapi tidak masuk akal untuk menggunakannya untuk bersaing. Hah? Setelah mendengarkan kata-kata Shen Lian, Wu Yilian sedikit bingung sejenak. Apa yang ingin dia diskusikan dengan Shen Lian sepertinya adalah sesuatu yang tidak sepadan dengan keuntungannya. Namun, fokus Shen Lian jelas bukan pada masalah ini, tetapi sangat secara rasional menunjukkan peningkatan sementara budidaya. Itu artinya kamu tidak akan menggunakan metode itu. Meskipun tampaknya ada sedikit penyimpangan dalam fokus kedua orang, itu tidak mempengaruhi kesimpulan normal Wu Yilian karena Shen Lian sendiri menganggap metode itu tidak berguna, dia tentu tidak akan memilihnya. Tentu saja, bagaimana saya bisa melakukan sesuatu yang hanya dilakukan oleh orang bodoh? Ada alasan lain untuk peluang menang 50%. Ayo pergi. Karena ini adalah waktu kompetisi yang telah saya tetapkan, yang terbaik adalah tidak melakukannya terlambat. Shen Lian melambaikan tangannya dan berkata bahwa dia akan pergi ke alun-alun di depan Gunung Loyanmen. Meskipun waktunya telah berubah, lokasi kompetisi tetap sama. Setelah beberapa saat, Shen Lian dan yang lainnya tiba di depan gunung gerbang.
Sebelum mereka tiba, Shen Lian dan Zhao Hongyu melihat sekelompok besar orang berkumpul di depan gerbang gunung. Hampir semua orang seni bela diri di Loyanmen datang ke sini ditempatkan di dunia seni bela diri. Di bawah tatapan semua orang, Shen Lian berdiri diam di tengah alun-alun, menunggu kedatangan Huaan. Bersambung.